Selamat pagi teman-teman. Pada hari ini, saya Arman Febrian Santosa, absen 1 dari kelas 10 AP5 akan menjelaskan suatu materi khususnya tentang peta minda. Salah satu cara dalam memvisualisasikan proses berpikir adalah dengan menggunakan peta minda. Peta minda pertama kali dibuat oleh Tony Buzan pada tahun 1974 berdasarkan cara kerja otak kita dalam menyimpan informasi. Kita menyimpan informasi dalam sel-sel saraf yang dilihat sepintas akan menyerupai sebuah cabang dan ranting pohon. Sehingga pola inilah yang menjadi dasar dalam suatu pembuatan peta minda. Nantinya kita dapat memahami suatu hal yang kompleks cukup dengan satu gambar saja. Manfaat metode peta minda menurut Tony Buzan yaitu: yang pertama, merangsang bekerjanya otak kanan dan otak kiri secara sinergis. Yang kedua, membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan sebelum memulai pembelajaran. Yang ketiga, membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Dan yang keempat, membuat rencana atau kerangka cerita. Lalu yang kelima, mengembangkan sebuah ide, membuat perencanaan sasaran pribadi, meringkas isi sebuah buku, dan membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan mudah diingat. Itu kegunaan dari metode peta minda menurut Michael Michalko yaitu: yang pertama, memberikan pandangan menyeluruh pada permasalahan pokok. Yang kedua, merencanakan rute atau kerangka pemikiran suatu karangan. Yang ketiga, mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat. Dan yang terakhir, mendorong pemecahan masalah dengan kreatif. Berikut adalah langkah-langkah dan contoh dari peta minda. Langkah-langkah pembuatan peta minda. Yang pertama yaitu buatlah subjek atau judul, misalnya liburan keluarga. Lalu langkah kedua, buatlah cabang-cabang utama, misalnya jalan-jalan, orang, aktivitas, dan perlengkapan. Yang ketiga, kembangkan cabang-cabang utama, misalnya pergi jalan-jalan, entah mau ke pantai, ke mall, waterpark, maupun taman. Lalu orang-orang yang ikut, misalnya ayah, ibu, paman, sepupu, dan teman. Kemudian aktivitas yang dilakukan, misalnya berkuda, renang, belanja, dan main bola. Perlengkapan yang perlu dibawa, misalnya sepatu, kaos, baju renang, sandal, dan topi. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutup dengan selamat pagi.